Selamat hari Minggu. Selamat datang di kebaktian Minggu 2 Mei 2021 dengan tema ibadah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, segala kasih dan setia-Mu pada kami yang tidak pernah habis Tuhan. Hari lepas hari Engkau telah menyertai kami di dalam apapun yang kami hadapi dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami hadir di sini Tuhan, di rumah-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biar hati kami boleh saat ini teduh dan sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tiap jemaat yang masih dalam perjalanan maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu di hati kami masing-masing. Ampuni dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak Tuhan. Tuntun kami Tuhan, jagai kami Tuhan, agar selalu dalam jalan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berikan hati dan pikiran kami Tuhan. Terimalah kami Tuhan, pujian kami, kesungguhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita memonekan pujian haleluya kehadiratnya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kembali kita nyanyikan Bapakku datang. Sungguh
undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengan yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada banyak orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita nyanyikan Sang Musim Berlalu. Musim berlalu.
Hukum Tuhan buat kita semua pada hari Minggu ini adalah hukum yang kedua beserta dengan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita melakukan pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu dari buku ND 174, Torop Dope Nasiati. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 724, Tuhan bain mangolukon. Epistel buat kita pada hari Minggu ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita akan membaca secara responsoria. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala perbuatan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita mau menyanyikan lagu pujian dengan sukacita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing. Kami bacakan dulu Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Mei 2021, Minggu Kantentate, dengan topik khotbah, segala yang bernapas yang memuji Tuhan. 1. Pemberkatan nikah. Warta yang pertama dan kedua. Sudah menerima pemberkatan nikah yaitu Bernard Oluwan Anggiat Saul Siregar, Eskom, putra dari Bapak Martin Sirialam Siregar dan Ibu Selvina Hardi Boru Panjaitan, alamat Komplek Departemen Perdagangan, Jalan Perdagangan 9, nomor 18 Bintaro. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dengan Helen Ismaya Sari Boru Simorakir SH LLM, putri dari Bapak Insinyur Robert Oloan Simorakir almarhum, dan Ibu Dr. Gigi Emida Jauhari Boru Siregar SPORT, alamat Alam Pesanggerahan 7, Blok OF 14 nomor 7, Bukit Cinere Indah, Depok. Anggota Jemaat GKI Cinere, Depok. Pemberkatan nikah sudah dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 bertempat di Gereja GKI Cinere, Depok, mulai pukul 8.30 WIB. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan mereka. Kedua, pemberitahuan jadwal baptisan kudus selama masa COVID-19. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa baptisan kudus sudah bisa dilaksanakan seperti sebelumnya, yaitu setiap 2 bulan sekali pada minggu kedua. Baptisan kudus selanjutnya adalah minggu kedua bulan Juni 2001 pada kebaktian pukul 10.30 WIB. Pada masa pandemi COVID-19 ini, permintaan khusus belum bisa dilayani. Ketiga, periodisasi pengurus Banjar. Majelis Jemaat HKBP Kebayoran Lama telah menetapkan tanggal pelantikan pengurus Banjar yaitu pada hari Minggu 9 Mei 2021. Untuk itu, harap setiap Banjar-Banjar menyerahkan daftar pengurus Banjar masing-masing. Keempat, dikenakan siasat gereja. Mulai hari ini, Minggu 2 Mei 2021, dikenakan siasat gereja kepada Saudara Frans Indra Perlindungan Nainggolan, alamat
Jalan Cempedak nomor 48B, Kodam Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Banjar Bintaro Kodam Depsos, karena telah menikah secara agama lain. Yang kelima, sermon pengumuman lansia. Pada hari Rabu, 5 Mei 2021, pukul 9 WIB, sermon pengumuman lansia Nats Pesalmen 91 ayat 14 sampai 16 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jujur Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 6. Sermon pengumuman perempuan. Pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 9 WIB, sermon pengumuman perempuan Nats Ulaun Ni Apostel 16 ayat 13 sampai 15 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 7. Sermon Naposobulung. Pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 18 WIB, sermon Naposobulung Nats Yakobus 1 ayat 1 sampai 8 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 8. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 20 WIB, sermon Guru Sekolah Minggu yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Kelas katekisasi. Pada hari Sabtu 8 Mei 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 10. Pemakaian Sopo Praja selama masa pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Sopo Praja sudah dapat dipakai untuk acara mengain, marhusip, martonggoraja, marsibuha-buhai, pesta adat, syukuran, dan pemakaian lainnya. Dengan batas maksimum peserta yaitu maksimum 50 orang untuk lantai 1 dan 130 orang untuk lantai 2. Khusus untuk basement saat ini belum bisa dipakai. Tarif pemakaian gedung selama masa pandemi COVID-19 ini adalah sebagai berikut. 1. Lantai 1 atau satu ruangan tanpa sekat 1 juta rupiah. 2. Lantai 2 5 juta rupiah untuk jemaat dan 7.500.000 untuk non-jemaat. 3. Ruang eks sekolah minggu atau wedeng 750.000. Khusus untuk pemakaian listrik dan fasilitas lainnya masih akan ditetapkan kemudian. 11. Pengelola gedung Sopo. Pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, rapat majelis telah menunjukkan Amang Sintua J. Tampo Bolon sebagai pengelola gedung Sopo untuk menggantikan Bapak Dr. Randus F. Sirait. Pada kesempatan ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak F. Sirait yang telah mengelola gedung Sopo selama ini. 12. Peserta ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah pada masa COVID-19. Jumlah jemaat yang diperkenankan menghadiri ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah direvisi menjadi maksimum 150 orang atau 50% dari kapasitas ruangan dengan tempat duduk di dalam gereja. Kebijakan ini akan ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19. 13. Sermon dan latihan kur masa COVID-19. Selama pandemi COVID-19, seluruh latihan kur dan sermon seksi-seksi atau pengumuman tidak diperkenankan memakai fasilitas gereja, baik gedung, gereja, sopo atau bedeng, kecuali sermon parhalado. Rekaman kebaktian dan latihan kebaktian sore, kegiatan sermon telah difasilitaskan dengan memakai Zoom gereja. Perlu ditambahkan bahwa SOP kebaktian di HKBP Kebayoran Lama selama pandemi COVID-19 diketahui dan disetujui oleh Camat Kebayoran Lama
dan segala aktivitas gereja selalu dimonitor oleh aparat pemerintah seperti Polsek, Koramil, kecamatan, dan kelurahan yang kebetulan berdekatan dengan gereja HKBP Kebayoran Lama. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Piala 30 April 2021. Nomor 739-L18-4 Romawi /2021. Hal. Laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP. Lampiran. Rincian pemasukan dari seluruh distrik ke kantor pusat. Kepada yang terhormat jemaat dan parhalado HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat nomor 367/CO4/3 Romawi 2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari, dan sebagai cara untuk membangun transparansi dan akuntabilitas sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepercayaan setiap warga jemaat HKBP atas tertibnya administrasi keuangan kantor pusat HKBP dan pembangunan, semangat warga jemaat kita untuk meneruskan segala usaha dalam menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun. Maka kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan yang sudah disetor dana pensiun HKBP ke Medan. 1. Pemasukan. 1. Melalui 4 rekening yang ada. BNI nomor 006-125-5696, BRI nomor 0053-0100517301, Mandiri nomor 1050002086514, Mandiri nomor 10700000772 atau OKRIS ID 1021062291690. Rekening normal dana pensiun sejak 15 Januari sampai 29 April 2021 sebanyak 10.269 atau 10.269 juta rupiah perincian terlampir. 2. Melalui rekening khusus Pemberhati Kasih HKBP atau BNI nomor 88884402, di mana Eporus dan Sekretaris Jenderal sebagai penandatanganan telah dibuka sesuai dengan rapat MPS via WA sebanyak 38.335 juta rupiah. Telah terkumpul 48.298 juta rupiah. 2. Pengeluaran. 1. Pembayaran ke dana pensiun HKBP di Medan pada bulan Januari sampai Maret 2021 sejumlah 5,6 miliar. 2. Pembayaran pada hari ini 30 April 2021 dana pensiun HKBP di Medan 41,5 miliar, total secara keseluruhan 47.107 rupiah. Karena itu, dengan rekapitulasi keuangan di atas, kita memahami bahwa HKBP sampai dengan bulan Desember 2025
harus membayar ke dana pensiun sejumlah 140.790.674.429 dikurangi dengan 47,1 M yang sudah dibayar, maka kita masih menunggak ke dana pensiun sejumlah 97.690.429 agar kita bisa beralih dari program Mampat Pasti atau MPP atau MPMP ke program iuran pasti atau PPIP di akhir Desember 2001 atau bila Tuhan berkenan bisa lebih cepat dari tanggal yang dimaksud, maka kita harus membayar 5.820 juta rupiah. Ini berarti kita harus membayar sejumlah 54 miliar sebagai syarat yang harus kita penuhi untuk berpindah ke program iuran pasti atau PPIP. Sesudah itu kita baru dapat keluar dari beban akibat kewajiban untuk membayar iuran tambahan sebagai badan pendiri yang diharuskan dalam sistem PPMP sebanyak 1,7 M per bulan. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Kami berkeyakinan dengan berpegang pada buah-buah roh, semangat dan kesatuan segenap warga HKBP. Demikian juga para pemerhati yang telah menunjukkan perhatiannya sedikitnya dalam 4 bulan terakhir ini. Itu semua menambah semangat dan pengharapan bahwa Tuhan menunjukkan jalan melalui mujizat agar kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita berharap ke depan oleh kasih penyertaan Tuhan memampukan kita menyelesaikan hutang HKBP pada waktu yang tepat. Sebagai gereja kita patut bersyukur dan memuji Tuhan dengan nyanyian baru pada minggu kantate hari ini, karena baginya lah puji-pujian dalam kerajaan dan kemuliaan yang selama-lamanya. Amin. Salam dan doa, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robin Butar-Butar. Terima kasih. Salam. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari tanyakan lagu buku Ende, Ode Beta Tunglongang Doro Aku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang pada saat ini mengikuti ibadah di gereja dan juga di rumah masing-masing, saya menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita dalam kebaktian pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 150 yang dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian dikatakan kita akan membaca secara responsoria. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Kantate. Itu berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tentu ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk selalu setia memuji Tuhan. Karena kita boleh mengatakan bahwa memuji Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tentunya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat. Kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tentu itu berarti bukan supaya kita menciptakan sebuah lagu yang baru, bukan mencari supaya kita mau memuji Tuhan harus ada nyanyian atau lagu yang baru. Bagaimana kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian baru? Saya sendiri bernyanyi pun nggak tahu, bahkan mau menciptakan nyanyian baru tidak tahu bagaimana saya mau memuji Tuhan. Tentu kalau dikatakan nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan, bukan berarti hal seperti itu yang kita harus lakukan. Atau bukan berarti kita harus menciptakan sebuah nyanyian yang baru.
Kemudian kita nyanyikan di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan menerima apa yang kita sampaikan melalui nyanyian itu. Tentu bukan seperti itu yang dimaksud. Tetapi kita diingatkan kembali dan mengajak kita kembali untuk mensyukuri bahwa di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam perjalanan kehidupan kita, tentu tanpa kita sadari dan bahkan tanpa kita rasakan, ternyata ada perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Tentu Tuhan melihat, Tuhan mengetahui bagaimana keadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yang tentunya bagi Tuhan tidak tersembunyi. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Setiap kita mengalami sesuatu yang ada, yang mungkin kesulitan, Tuhan akan menolong kita. Kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita tahu bahwa yang kita hadapi itu akan membawa sesuatu yang tidak baik. Barangkali karena kita yakin dan percaya Tuhan menolong kita. Tuhan melihat kita selalu, menyertai hidup kita setiap saat. Belum lagi berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal itulah yang mendorong kita, yang mengajak kita untuk menyampaikan nyanyian baru. Setiap saat kita mau menunjukkan pujian, nyanyian yang baru. Karena setiap saat Tuhan memberikan yang terbaru, yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagi kita manusia, tentu memuji Tuhan itu bukan merupakan suatu tawaran, boleh atau tidak untuk dilakukan. Karena memuji Tuhan merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk membuktikan bahwa kita mengakui, kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Yang tentunya apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita boleh kita tunjukkan dengan cara menyampaikan pujian atas segala perbuatannya. Jadi tidak boleh dikatakan saya tidak ikut memuji Tuhan, saya tidak wajib memuji Tuhan karena permohonan saya belum dijawab, atau yang lain mungkin mengatakan saya enggak mau memuji Tuhan karena belum ada saya terima berkat dari Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan dikhususkan kepada manusia yang merasakan pengharapan atau yang sudah menerima jawaban permohonannya, karena Tuhan sudah mengabulkan apa yang Dia sampaikan, maka itulah yang akan memuji Tuhan. Tetapi kita semua manusia tentu wajib untuk memuji Tuhan. Belum lagi makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam semua ciptaannya. Semua yang bernapas dikatakan harus memuji Tuhan. Sebagaimana kita lihat
dalam nats ini tadi dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dan sekaligus menjadi topik khotbah kita pada hari ini. Diajak segala yang bernapas untuk memuji Tuhan. Barangkali dari yang kita tidak tahu, atau mungkin dari yang kita pahami, makhluk lain yang mempunyai napas, yang telah mengeluarkan suara, seperti burung di udara, ayam, dan yang lain sebagainya. Bagi Tuhan sebagai penciptanya, itu mungkin sudah menjadi suatu pujian. Namun khusus bagi kita manusia yang bernapas sebagai ciptaan yang mulia, yang termulia dari ciptaan-ciptaan lainnya, tentu tidak ada alasan apapun untuk tidak memujinya. Dari nats khotbah yang kita baca tadi, kitab Mazmur pasal 150 ini, kita diingatkan kembali, mengapa kita harus diajak untuk memuji Tuhan. Dan kenapa itu menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua ciptaannya, secara khusus kita manusia. Melalui pengenalan dan pemahaman kita tentang siapa Tuhan itu. Tentu sudah jelas bagi kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita akui, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang mempunyai kuasa, yang dapat melakukan segala sesuatu yang kita manusia ini tidak dapat lakukan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak hal dalam kehidupan kita yang sudah kita rasakan, atau yang boleh kita katakan kita sudah nikmati, yang membuat kehidupan kita bersuka cita. Dan itu kita rasakan bahwa itu semuanya adalah atas pemberian Tuhan Allah. Yang pasti semua perbuatan-perbuatannya tidak diabaikan oleh setiap orang percaya, atau tidak dilupakan oleh setiap orang yang telah merasakan atau bahkan tidak merasakan perbuatan Tuhan itu, harus menunjukkan satu pujian di hadapan Tuhan yang tentu tidak dilupakan. Kalau kita lihat dalam nats khotbah Mazmur 150 ini, Tuhan mengatakan kita harus memuji Dia, dan melalui pemazmur ini berseru atau menyatakan kepada setiap orang, pujilah Allah, pujilah Dia, sampai 10 kali dikatakan di sini. Oleh karena itu, selama kita diberi napas kehidupan, itu menjadi satu kesempatan yang sangat berharga bagi kita manusia sebagai ciptaannya untuk memuji Tuhan itu. Selama kita diberi napas kehidupan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita, apapun keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita ini, dan kita harus akui bahwa kita tidak selamanya dapat hidup dengan sukacita, karena perjalanan kehidupan kita silih berganti. Ada yang terjadi sesuatu yang kita mungkin tidak bisa terima, tetapi harus terjadi. Dan kalau kita mengatakan, tentu dalam kehidupan kita ini kita tidak akan tetap hidup dengan kesenangan, dengan sukacita. Bahkan Yesus sendiri
mengatakan itu, bahwa kehidupan kita manusia di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini akan menghadapi dua hal, sukacita dan duka cita. Dan satu di antara kedua itu kita tidak dapat hidup bertahan di situ. Karena kita manusia adalah lemah, yang membutuhkan pertolongan, yang mengharapkan bantuan, yang tentu kita akui dan kita yakini bahwa semuanya itu adalah melalui pertolongan Tuhan. Oleh karena itulah kita diajak untuk tetap memuji Tuhan tanpa henti-henti, setiap saat, setiap hari. Apa yang boleh kita tunjukkan dalam kehidupan kini bahwa kita sudah memuji Tuhan. Setiap saat kita selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab penyertaan dan perlindungannya itulah yang selalu kita rasakan sebagai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita ini. Itu berarti dalam setiap hari, setiap saat Tuhan juga melihat kita dan menyertai kita, yang tentunya itu menjadi ungkapan pujian di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita memuji Tuhan? Seperti yang dikatakan dalam nats ini tadi, memuji Tuhan dengan berbagai jenis alat musik. Ada gambus, ada rebana, ada kecapi, seruling, dan lain sebagainya. Tentu kita kalau memahami apa yang dikatakan dalam nats ini, pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi. Bagaimana kita memuji Tuhan dengan gambus dan kecapi? Jangankan memainkan gambus dan kecapi, melihat saja pun saya sangat jarang. Itu bukan berarti kita harus mencari alat sebagaimana dikatakan oleh pemazmur. Kita tidak mungkin mengatakan saya bisa bermain atau saya tidak bisa bermain musik dan alat-alat musik lain pun tidak mungkin saya pergunakan untuk memuji Tuhan. Kalau tidak bisa saya mainkan, berarti saya tidak boleh memuji Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam nats ini. Namun yang hendak dia sampaikan kepada setiap orang percaya bahwa kita tidak pasif, tidak berhenti, dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita mau diajak dengan sukacita untuk menunjukkan suatu respon atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang sudah kita nikmati pada saat kehidupan kita di mana kita berada. Hidup memuji Tuhan tentu bukan hanya melalui perkataan yang mau kita lakukan, tetapi banyak hal yang boleh kita tunjukkan untuk memuji Tuhan. Melalui perbuatan, melalui sikap. Tentu kalau kita menunjukkan dengan kebenaran, itu merupakan pujian bagi Tuhan kita. Oleh karena itu di setiap saat dan di setiap tempat kita sebagai ciptaan Tuhan yang sudah mengenal dan yang sudah percaya kepadanya, dengan cara apapun yang mau kita lakukan, hendaknya menjadi pujian bagi Tuhan. Karena Tuhan pasti berkenan untuk menerima apapun yang kita lakukan jika semua yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, melalui nats khotbah kita pada minggu ini,
kita diajak, marilah kita memuji Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang besar. Dan selama kita diberi waktu, diberi napas kehidupan, tentu itu yang harus kita tunjukkan sebagai bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu kita tidak melupakan memuji Tuhan dalam setiap tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hadapan-Mu atas segala berkat dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Hingga pada saat ini, dengan sukacita kami hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya pada saat ini, kami juga bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali sebagai manusia ciptaan-Mu untuk tidak melupakan apa yang Tuhan telah tunjukkan dalam kehidupan kami setiap saat. Oleh karena itulah kami harus menunjukkan itu melalui pujian di hadapan-Mu. Pujian yang kami tunjukkan dan yang kami akan lakukan adalah dari semua kehidupan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, dan sikap kami dalam kehidupan setiap hari. Sehingga apa yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, itu menjadi pujian bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali pada saat ini, yang telah menerima yang baik, yang telah merasakan perlindungan Tuhan dalam perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Kami hadir untuk memuji Engkau. Kiranya segala pujian yang sudah kami lakukan pada saat ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir untuk beribadah. Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumahnya masing-masing. Tuhan juga hadir bersama dengan mereka untuk memberi sukacita dalam kehidupan mereka. Dan juga khusus kami yang hadir pada saat ini, kami tetap memohon pertolongan, memohon perlindungan-Mu ya Tuhan, agar Engkau senantiasa menjaga kami, menguatkan kami, agar kami jauh dari apa yang tidak kami inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu untuk bekerja, melakukan segala aktivitas kami setiap hari dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam sedang perawatan. Tuhan juga kiranya berkenan hadir untuk menolong mereka dan menyembuhkan semua penyakit yang ada mereka alami pada saat ini. Mereka juga tetap hidup dengan penuh semangat dan hadir di hadapan-Mu dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Begitu juga saudara-saudara kami
anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dan juga dalam 1 minggu ini merayakan hari kelahirannya, hari ulang tahun kehidupannya. Tuhan juga membimbing mereka, tetap menjaga mereka dan memberkati mereka semua agar selalu tetap dengan semangat menjalani kehidupan setiap hari pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dipandu oleh petugas sambil memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian Kami Puji dengan riang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami segenap pelayan dan pengurus kebaktian sore mengucapkan